seorang bos, yaitu seorang profesor. Jadi kita bertiga asisten dari profesor dan satu orang profesor mendirikan satu rumah sakit atau membangun satu rumah sakit yang bernama sekarang ini Mediros yang berada di dekat Pulau Gadung. Jadi waktu kita mendirikan itu semua tentu dengan akte, dengan aturan-aturan yang kita sudah sepakati. Semua berjalan lancar. Tahun 90 mulailah operasional rumah sakit itu, dan kita bertiga direktur. Sedangkan profesor itu saya tidak menyebutkan namanya supaya karena beliau sudah meninggal, jadi supaya kita enak saja. Jadi tahun 90 kita mendirikan itu tidak ada masalah apa-apa. Tetapi pada tahun 96 di mana profesor itu sakit dan ternyata penyakitnya adalah penyakit yang tidak dapat diobati, penyakit kanker. Disitulah terjadi mulai perkara. Perkaranya begini, beliau ingin putranya menggantikan dia, putranya seorang sarjana ekonomi. Sedang kita waktu pertama mendirikan rumah sakit adalah karena kita semua dokter. Jadi kita menganggap kita seperti koki yang punya restoran. Demikianlah beliau pergi ke negeri Belanda. Sebelum berangkat ke negeri Belanda, beliau pesan kepada saya dan kawan saya supaya rumah sakit dilestarikan. Tetapi begitu beliau kembali dari negeri Belanda, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pikirannya. Dia ingin supaya putranya yang sarjana ekonomi menggantikan dia sebagai bos, sebagai kepala dari kita, ketua dewan pendiri. Di mana di akte notaris itu tidak boleh. Di akte notaris kalau beliau berhalangan harus digantikan dari dan oleh dewan pendiri. Artinya salah satu dari kami bertiga yang harus menjadi ketua, menggantikan beliau. Beliau memaksakan, dan waktu beliau datang dirawat di rumah sakit Cikini karena beliau sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Kami diundang datang, dan di situ disodorkan satu surat di mana seolah-olah sudah dibuat rapat dari dewan pendiri yang mengangkat putra beliau menjadi ketua dewan pendiri. Kami tidak mau menandatangani surat itu karena itu bertentangan dengan akte yang kita buat pada waktu tahun 90-an. Singkat cerita, keluarga beliau meninggal pada 26 Juli waktu PDI lagi ribut-ribut, beliau meninggal, dan berjalanlah rumah sakit tanpa bos. Kita bertiga menjadi seperti bos. Kemudian Januari tahun 1997, jadi sudah lama betul, 13 tahun lalu Januari. Jadi setelah 2 tahun bolak-balik dipanggil, akhirnya kami dibawa ke Kejaksaan Tinggi di Kuningan. Waktu kami dibawa ke Kejaksaan Tinggi Kuningan, 1 hari sebelum kami tiba sudah ada sebelum kami waktu kami menjalani pemeriksaan, kami pernah ketemu dengan seorang bintang 3, jenderal bintang 3 polisi, masih keluarga kawan saya. Jadi kita pergi bertanya apa dia bisa tolong. Dia bilang ini tidak bisa karena saya bintang 3, yang urusin kamu tuh bintang 4. Jadi ya kita pikir kalau bintang 4, dan bintang 4 memihak kepada lawan kita, jadi tidak mungkin lah. Kemudian kami dibawa ke Kuningan, ke Kejaksaan Tinggi. Kita bertiga harus lapor Senin Kemis, dan dia bilang kemarin sudah datang 1 jenderal dan 1 kolonel yang minta supaya ketiga dokter bapak-bapak untuk ditahan. Untung jaksanya bilang begini, jadi secara negara Indonesia masih negara hukum, Pak. Kalau negara hukum itu orang ditahan langsung apabila tuntutannya di atas 5 tahun.
penjara atau subversi ingin menjatuhkan negara. Jadi kita karena urusannya hanya 30 juta, jadi tidak mungkin ditahan. Dokternya ada rumah, ada pekerjaan, jadi jelas tempatnya dan mereka tidak pernah mangkir kalau dipanggil. Demikianlah proses berlanjut sampai di pengadilan Jakarta Timur. Waktu di pengadilan Jakarta Timur, begitulah, tiap hari stres karena sidang. Kita datang, oh, sudah lengkap 3 orang, palu diketok, tunggu 3 minggu, diulang lagi, datang lagi 3 minggu, kita datang lagi, diketok lagi, oh minggu depan, kemudian pokoknya sampai bertahun. Nah, kemudian pada saat divonislah Dr. Roni Suling masuk penjara 3 bulan. Kawan saya ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan. Jadi kita bilang di Samsu 2, 3, 4. Kita tepuk tangan waktu di vonis. Yang orang pikir dokter udah gila barangkali karena vonis penjara kok tepuk tangan manusia. Jadi kita bertiga berdoa. Dasar kita berdoa begini, jangankan, jadi mereka ingin kita ditahan supaya rumah sakit bisa diambil alih. Dan pikiran kami begini, jangankan rumah sakit hilang dari kita, nyawa kita pun kalau Tuhan panggil detik ini. Jadi begini, kita serahkan saja semua sama Tuhan. Kita bertiga berdoa. Setelah kita berdoa itu kita hubungi kita punya pengacara, Bapak Albert Hasibuan, sarjana hukum semua kenal. Jadi saya telepon, bukan Albert, tapi dia punya wakil. Pak Joni, kita dihukum penjara ini. Dia bilang, enggak, itu probation, itu cuma percobaan katanya. Saya bilang, Pak Joni, baca dong vonisnya. 2 menit lagi dibaca, wah iya, Anda di penjara nih katanya, harus di penjara. Jadi kita naik banding ke pengadilan tinggi. Nah disinilah terjadi yang mujizat dari 28. Jadi 12 tahun beliau mengingat kebaikan 3 dokter ini untuk membebaskan dia dari 25.000 yang dia harus bayar. Jadi di pengadilan tinggi kita dipanggil bertiga, di mana sebenarnya aturannya tidak pernah. Orang Tuhan tanya, Dr. Roni kenapa begini? Saya terangkan, ini ada masalah 30 juta, uang mesti beli obat, kita tidak beli obat, kita kasih untuk bos kita berobat ke luar negeri. Kawan saya 12 juta, kawan saya pakai 18 juta. Saya tidak sakit jadi tidak pakai uang, kawan saya satu lagi tidak sakit tidak pakai uang. Oh begitu ya. Kemudian palu diketok, palunya ketok, bebas murni. Jadi ini saya akan saksikan bahwa hanya berdoa, kita berdoa, kita sudah tidak bisa 3 bintang jenderal nggak bisa tolong, manusia yang bisa tolong. Dan itu adalah rancangan Tuhan. Karena bagaimana 12 tahun lalu terjadinya kita memberi gratis 25.000 yang dia harus bayar. Kalau kita periksa pasien bayar 25.000, dia tidak perlu bayar. Itu diingat. Bapaknya namanya Bapak Gede, hakim ketua pengadilan tinggi. Nah setelah itu jaksa naik kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung saya masih ingat bahwa Prof. Muladi yang hakim agung yang memeriksa perkara kita, dan dia juga mengetok bebas murni. Jadi itulah kesaksian saya pada hari ini. Sebenarnya seluruh hidup saya adalah semuanya kesaksian bagi Tuhan. Jadi tidak ada maksud kehebatan. Kalau saya berdiri ini, saya minta maaf kalau saya salah bicara, tapi ini adalah untuk memuji Tuhan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Saya undang Tante Suling. Tante Suling boleh berdiri di depan sedikit. Boleh ke depan, Tante Suling. Hari Sabat ini adalah hari Sabat kita mengucap syukur sama Tuhan, karena banyak saudara-saudara juga yang akan diberkati. Ya.
Ibu Suling ini cerita dulu sedikit 2 menit saja tadi. Apa yang Tante mengucapkan syukur selama 7 tahun di Mount Carmel. Yang terbesar yang Tante Suling salah satu ketua kita, jemaat kita, ini ada hubungannya sama Dr. Roni Suling ya. Saya sangat pada saat ini saya sangat mengucapkan syukur pada Tuhan karena puluhan tahun. Jadi ini adalah kesaksian daripada suami saya bagaimana Tuhan itu berbuat mujizat pada dia. Tapi mujizat yang terbesar di dalam keluarga kita adalah suami saya ini sekarang aja dia kelihatannya di dalam gereja yang baru 1 tahun. Sebelumnya dia tidak pernah ke gereja, maksudnya ikut ke gereja dengan saya. Gereja dia sebetulnya di GPIB, tetapi dia tidak pernah jarang dia ke gereja dan sering sih cuma lewat-lewat aja katanya. Dan ini merupakan suatu beban rohani saya, pergumulan saya. Setiap ada khotbah atau firman yang saya dengar yang menyentuh bahwa kita harus berkeluarga itu bersama-sama. Nanti Tuhan tanya, di mana keluargamu dan bagaimana kita menyatukan keluarga kalau yang istri di sini, suami di mana. Jadi itulah beban rohani saya 26 tahun. Ya, 26 tahun saya berdoa setiap saat, dan saya tidak tahu berapa bokor ya air mata yang saya tumpahkan untuk doa. Dan saya mengucap syukur pada tahun lalu beliau dijamah sama Tuhan. Saya tidak paksa-paksa. Kebetulan dia ke gereja itu saya lagi ada di luar negeri. Jadi bukan karena saya, bukan karena kekuatan saya, tetapi adalah karena kasih Tuhan kepada kami sekeluarga. Dan inilah kenyataannya bahwa dia sebetulnya mau bersaksi. Selalu kalau disuruh bersaksi nggak bisa saya